Demi Allah saya katakan, tolong tunjukkan pada saya kitab yang dianggap suci di seluruh muka bumi ini. Silahkan lihat oleh Anda, kalau tidak ada penyesuaian dalam bahasa, mustahil ada di muka bumi. Silahkan cek. Al-Quran turun pada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan pada siapa? Halo? Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Oleh Nabi Muhammad disampaikan pada siapa? Siapa? Pada manusia ya. Betul, pasti pada manusia ya. Baik, alhamdulillah. Itu gawan paling gampang, pinter ya. Baik, sederhana, disampaikan pada umatnya pada saat itu. Jangan batasi pada sahabat, karena yang bukan sahabat pun mendapatkan ajaran Nabi, cuman dia tidak mau mengambil dari Nabi. Ya, Abu Jahal sahabat Nabi bukan? Bukan sahabatnya, bukan. Baik, Abu Jahal bukan sahabat Nabi. Ingat, sahabat itu syaratnya 3. Hidup di zaman Nabi, pernah melihat Nabi, dan beriman pada Nabi sampai wafat. Syaratnya 3. Kalau satu di antara 3 ini gugur, maka gugur predikat sahabat yang melekat pada dirinya. Baik, Abu Jahal hidup di zaman Nabi? Hidup. Baik, melihat Nabi? Melihat. Punya 2 keunggulan di sini dari 3 tadi. Tapi yang ketiga ini yang paling penting. Beriman pada Nabi? Tidak, bahkan jadi musuh Nabi. Jadi musuh Nabi. Jadi kalau sekarang ada yang mencoba jadi musuh Nabi, dia terlambat. Dia ketinggalan. Ya, karena sudah ada Abu Jahal yang duluan. Nah, karena itu dia gugur atau tidak masuk dalam kategori sahabat. Baik, Abu Lahab, sahabat Nabi? Bukan, kriteria yang sama. Uwais Al-Qarni, hati-hati. Sahabat Nabi? Yang bilang sahabat angkat tangan? Yang bukan angkat tangan? Yang sahabat angkat tangan, yang sahabat. Tidak ada yang angkat. Alhamdulillah, sudah pada sehat ya. Sini. Uwais Al-Qarni bukan sahabat Nabi. Bukan. Dan beliau orang soleh. Ingat, kalau saya katakan bukan berarti tidak punya kemuliaan. Bukan. Beliau bukan sahabat Nabi karena gugur satu di antara 3 syarat tadi. 1, hidup di zaman Nabi? Ya. Beliau hidup di zaman Nabi. 2, beriman pada Nabi? Beriman sampai wafatnya. 3, melihat Nabi? Tidak, karena tidak melihat Nabi, tidak dikategorikan pada sahabat Nabi. Jelas ya? Baik. Lagi. Maaf. Musailamah, sahabat Nabi? Ingat. Awas. Atau Abdullah bin Ubay bin Salul, sahabat Nabi bukan? Ayo lihat. Beriman pada Nabi? Hidup di zaman Nabi? Hidup di zaman Nabi. Melihat Nabi? Beriman pada Nabi? Kata siapa? Dia beriman pada Nabi. Dia beriman. Buktinya dia mengatakan saya Muslim. Cuman persoalannya dia tidak membuktikan imannya dalam aktivitas kesehariannya. Nah, bukti iman itu ketika disebut sebagai seorang sahabat, ada bukti dari imannya. Apa bukti imannya? Dia setia pada Nabi SAW. Sedangkan persoalan orang ini, dia mengatakan beriman pada Nabi di lisannya, tapi iman tidak sampai ke dalam jiwanya. Dan bahkan jadi musuh Nabi. Karena itu dikeluarkan dia di kategori sahabat, disebut oleh Quran dengan gelar munafik. Paham? Jadi kalau ada orang munafik sekarang, dia pun terlambat, sudah keduluan. Disampaikan pada umat. Perhatikan sini. Umat ini, ketika menerima ajaran dari Nabi SAW, kemudian ada yang beriman, melihat Nabi, dan hidup di zaman Nabi, disebut dengan sahabat. Baik. Ketika ada persoalan diturunkan dari Al-Quran, sahabat kemudian mulai menanyakan pada Nabi. Masalah A turun, tanyakan pada Nabi. Masalah B turun, tanyakan pada Nabi. Tapi pada saat itu tidak diperlukan ilmu untuk belajar Al-Quran. Karena semua persoalan Quran sudah ada sumbernya. Yaitu Nabi SAW. Jelas sampai sini? Baik, ingat baik-baik. Nabi SAW meninggal, sahabat kemudian menyebar. Kalau masih ingat saya sampaikan pekan lalu. Ada yang kemudian menetap di Mekah. Seperti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada yang di Madinah. Seperti sahabat Ubay bin Ka'ab. Ada yang kemudian ke Irak. Ya? Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang kemudian ke Kufah. Seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada yang kemudian ke Yaman. Seperti sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Disampaikan semua ilmu yang didapatkan dari Nabi.
Dari Al-Quran, sampaikan. Al-Qurannya plus dengan hadisnya. Fokus. Pada masa-masa ini, secara singkat, Islam mulai meluas. Mulai menyebar. Bahkan ada yang ke Afrika Utara. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu membawa beberapa sahabat ekspedisi ke Afrika Utara. Dimulai dari Mesir, ke Libya, ke Tunisia, kemudian ke Maroko, Aljazair, sampai ke Syam. Syam, sekarang 4 negara. Palestina, Syria, Libanon, Jordania, 4 negara. Bahkan nanti kemudian menetap dan membangun masjid di sana. Nah sekarang kembalikan ke sini. Karena Islamnya makin meluas, Afrika Utara jadi bagian dari Islam. Baik, ini bahkan nanti jadi provinsi di kemudian hari. Di Afrika Utara tuh provinsi, gubernurnya namanya Musa bin Nusair. Musa bin Nusair. Di masa Musa bin Nusair, ada permintaan dari Eropa, Spanyol, Andalusia untuk minta dibantu dari kekejaman Raja Rodrik yang ada pada saat itu. Maka Musa bin Nusair menugaskan seorang panglima besar bernama Tariq bin Ziyad. Yang membawa 10.000 pasukan untuk membantu, memudahkan dan melepaskan Spanyol pada saat itu dari keterbelakangan. Maka dibantu, sejahtera Spanyol, Islam menyebar di Spanyol. Singkatnya meluas lagi. Persoalannya, karakteristik orang-orang di tempat yang saat Islam menyebar itu, ada yang daerah Afrika Utara, sampai dengan ke Eropa, bahkan saat bersamaan ada yang ke Nusantara, ekspedisi tahun 615 Masehi, dari Ethiopia yang dikenal dengan Najasyi, rajanya pada saat itu, negerinya disebut dengan Habasyi, berangkat kemudian ke Cina, sebagai yang ambil kemudian di Barus, 414 km dari kota Medan, letaknya di Tapanuli, singgah di situ, menyebarkan Islam apa yang terjadi. Muncullah kemudian Nusantara Islam. Ada Indonesia di kemudian hari, ada Filipina Selatan, ada Thailand Selatan, ada kemudian dengan Pataninya, dengan Mindanao-nya, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, ada Rakhine dengan suku Rakhine-nya, menyebar keseluruhannya sampai bahkan ke ujung-ujung sebelah sana, Papua dan seterusnya. Itu banyak pada saat itu. Nah sekarang persoalannya, ini menyebar. Sedangkan karakteristik pemahaman terhadap Al-Quran, dan ketika meminta solusi-solusi dari masalah-masalah yang berkembang pada saat itu, keadaannya tidak sama dengan masa sahabat. Satu, dari ingatan tidak sama dengan masa yang dulu. Keutamaan orang-orang Arab dulu adalah punya ingatan yang sangat kuat. Begitu disampaikan, ingatnya luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dibacakan satu kalimat utuh itu, saking jeniusnya. Masya Allah, diulang seketika tanpa keliru, koma dan titiknya. Tapi beliau nanti saya terangkan bagaimana bisa memahami satu surat dalam kurun waktu puluhan tahun. Bukan gak hafal, tapi bagaimana caranya Nabi mendidik beliau nanti. Jadi kita akan pelajari. Baik, fokus ke sini. Satu dari sisi hafalan, kekuatan hafalan, daya ingat. Satu. Kedua, persoalan yang paling klasik adalah persoalan pemahaman. Pada saat itu ketika ada persoalan, cara memahaminya tanyakan pada Nabi. Tanyakan pada Nabi. Persoalan setelahnya, ketika menyebar Islam dengan luas, sedangkan para sahabat terbatas, mengajarkan di kalangan terbatas, percepatan perluasan Islamnya tidak diimbangi dengan keadaan dan jumlah orang-orang menyebarkannya. Sehingga ketika punya persoalan, ingin bertanya tentang masalah, belum tentu mendapatkan rujukan yang pada saat itu bisa didengarkan, bisa didapatkan solusinya seketika. Akhirnya apa yang terjadi? Ulama kemudian merumuskan setelah itu, diperlukannya pembahasan-pembahasan untuk memahami keterangan-keterangan dari Nabi SAW. Maka di masa-masa khususnya langsung saja, di akhir-akhir abad ke-4, awal abad ke-5, terkhusus pada tahun 430 Hijrah, ya, di akhir abad ke-4, awal abad ke-5, adalah seorang bernama Ali bin Sa'id bin Ibrahim Al-Khufi, merumuskan ajaran ini, dikumpulkan dalam kitab beliau, diberi nama dengan Al-Burhan fi Ulumil Quran. Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. 30 juz, 30 jilid. Apa yang dirangkum di sini? Misal, ketika di sini ada yang menerangkan, ini ayatnya turun seperti ini. Ayat tentang khamar. Khamar, minuman yang memabukkan. Misal, kenapa dia turun sampai dengan 4 kali? Dijelaskan. Yang pertama turunnya terjadi pada saat ini. Yang kedua turunnya terjadi pada saat ini. Yang ketiga sebab turunnya seperti ini. Yang keempat diturunkanlah seketika. Nah, pelajaran tentang kenapa ayatnya turun, apa sebabnya, itu disebut dengan asbabun nuzul.
Ada ayat-ayat yang turun karena sebab. Begitu ada sebab, ada turun ayat. Ada sebab, ada turun ayat. Dikumpulkan, jadi kemudian satu pembahasan. Namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab tentang turunnya ayat. Ada ulama khusus menulis ini, jadikan satu kitab. Pembahasan tentang asbabun nuzul. Muncullah kemudian ilmu asbab an-nuzul. Baik, ada lagi ayat, tapi ketika dibaca ayatnya, hukumnya tidak berlaku. Misal, pada zaman Nabi Musa saya pernah terangkan, kalau ada yang musyrik, hukumannya bunuh diri. Kisahnya masih disebutkan di Al-Baqarah, misal ayat 54, paling kiri pertengahan. Faktulu anfusakum, bunuh dirimu. Sedangkan pada masa Nabi Muhammad SAW, hukum itu dihapuskan. Diganti dengan taubatan nasuha. Turun Quran surah ke-66 misalnya, ayat yang ke-8, paling kiri pertengahan. Kan turun Quran surah ke-39 misalnya, Az-Zumar ayat ke-53 misalnya. Disampaikan kemudian dalam kalimat-kalimat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba punya peluang untuk kembali pada Allah dengan taubat nasuha. Ya. Baik, yang pertama mengatakan tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, kalian ayo kembali kepada Allah dengan taubat yang benar. Yang kedua mengatakan, lihat kalimatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mengatakan bunuh dirinya. Yang kedua datang kemudian mengatakan itu sudah dihapus, muncul di masa umat Nabi Muhammad, ampunan dengan taubat nasuha. Bagaimana cara memahami ini? Kok bisa kalau dihapus ayatnya masih ada? Kenapa enggak ayatnya dihilangkan sekalian? Maka muncul ilmunya disebut dengan nasakh wal mansukh. Mansukh yang dihapuskan, nasakh yang datang kemudian. Bagaimana cara memahaminya? Dibuat satu bidang ilmu. Jadilah disiplin ilmu namanya nasakh wal mansukh. Yang dihapus dan yang menghapus. Bagaimana cara memahami itu semua? Turun. Nah, singkatnya, muncul bidang lagi, muncul bidang lagi, muncul bidang lagi. Setiap muncul bidang pengetahuan, maka bidangnya disebut dengan ilmu pengetahuannya. Ilmu asbabun nuzul, ilmu nasakh wal mansukh, ilmu kiza. Ilmu. Semua terkait dengan Al-Quran. Kalau semua disiplin ilmu ini kita satukan jadi satu, bentuknya jadi jama'. Jama' dari kata ilmu namanya ulum. Ulumun. Ilmu apa tadi yang dipelajari? Halo? Ini bengong tuh karena tidak paham? Atau harus diulang? Baik, lihat. Tadi ada ilmu asbabun nuzul. Ada ilmu nasakh dan mansukh, hapus dan yang dihapus. Kalau semua ilmu disatukan tadi jadi apa namanya? Ulum. Sekarang perhatikan sini, lihat baik-baik. Semua ilmu ini membahas tentang apa? Al-Quran. Maka disatukanlah disiplin ilmu-ilmu untuk membahas isi Quran. Digabungkan kalimatnya jadi ulumul Quran. Pakai O. Ulum Al-Quran. Semua materi ilmu Al-Quran ini dulunya terpecah-pecah. Ada pembahasan ini. Oleh Syekh Al-Khufi disatukan jadi pembahasan. Dalam 30 jilid diberi nama kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. 30 jilid ini dirangkum lagi oleh ulama kemudian. Ada Al-Itqan karya Imam As-Suyuti. Ada kemudian Al-Burhan lagi karya Imam Az-Zarkashi. Kemudian setelahnya dirangkum lagi sampai rangkuman yang paling singkat, padat, 25 bab utama dibahas di situ adalah karya Syekh Mana'il Qattan dengan judul buku Mabahith fi Ulumil Quran. Ini kitabnya saya bawakan, terjemahannya pernah saya sampaikan di pekan lalu dan disitulah kita akan mulai bacaannya. Jelas di sini? Alhamdulillah. Baru kita mulai. Saya tidak ingin mulai sebelum Anda paham dulu kenapa kita mulai baca ini. Ya, jelas ya? Tanya. Bismillah. Nanti rangkumannya sudah disiapkan, tinggal nanti dirapikan saja sedikit. Mudah-mudahan nanti 2 pekan ke belakang atau ke depan bisa dibagikan. At-ta'rif bil ilmi wa bayanu nash'atihi wa tatawwurihi. Ini kebiasaan para ulama. At-ta'rif bil ilmi, definisi ilmu. Kemudian wa bayanu nash'atihi wa tatawwurihi. Dan penjelasan tentang pertumbuhannya serta perkembangannya. Perhatikan baik-baik. Bapak sekalian, fokus sini. Kalau bayi dilahirkan, usia 0 tahun baru dilahirkan,
Diberikan ASI maksimal sampai berapa tahun? Terbaik misalnya sampai dengan 2 tahun. Baik. Setelah itu menjelang balik, standar misalnya sampai dengan 7 tahun. Pertanyaan saya, dari 0 sampai ke 2 ini tumbuh tidak? Tumbuh ya? Tumbuh. Jadi dia tumbuh artinya usianya bertambah. Dikatakan tumbuh artinya bergerak dari yang sebelumnya kepada fase yang selanjutnya. Paham sampai sini? Ini agak sedikit rumit tapi saya coba sederhanakan. Dikatakan tumbuh dari fase sebelumnya menuju fase setelahnya. Nah, pertumbuhan ini dalam bahasa Arab disebut dengan nasya'a. Nasya'a. Misal ada judul bahasan Nasy'atul Ulama. Kalau Anda misalnya lihat profil seorang alim, ya, ulama besar, ingin lihat misalnya saya ingin belajar tentang pertumbuhan Syekh Al-Albani, maka judulnya Nasy'atul Albani. Nasy'ah itu pertumbuhannya. Dari kecil dia tumbuh usia sekian tahun. Saya ingin belajar tentang pertumbuhan Imam Asy-Syafi'i. Nasy'atul Imam Asy-Syafi'i. Nasy'atuhu, bagaimana tumbuh. Paham? Baik. Sekarang lihat sini. Fokus. Saat tumbuh ini, tumbuh sampai 2 tahun, sampai 5 tahun, sampai 7 tahun, mengalami perkembangan tidak dalam perilakunya? Ada perkembangan. Ada perkembangan tidak dalam intelektualitasnya? Ada pengetahuannya. Ada perkembangan tidak dalam kemajuan perilakunya? Perilakunya berkembang, pemikirannya berkembang, bahkan lisannya mulai berkembang. Tadinya tidak bicara, sekarang dia bicara. Nah, perkembangan yang mengiringi pertumbuhan itu disebut dengan tatawur namanya. Tatawur. Ya, saya ingin pahamkan Anda dulu dari segi bahasa, sehingga ketika baca kitab Anda tahu, oh maksudnya ini. Lihat sini. 0 sampai 2 tahun disebut apa tadi? Nasya, tumbuh. Setiap dia tumbuh, ada perkembangan dari dirinya. Tangan mulai bergerak, mulai kaki merangkak, setelah itu dia berjalan, setelah itu dia mulai berdiri. Neneknya mengatakan, cucuku sudah bisa berdiri, gitu kan? Nah, setelah itu dia mecahin pot, ibunya nggak marah, bahkan senang ketika anaknya mulai bisa berdiri. Lalu dia mulai berlari. Perkembangan dari mulai bergerak, dia merangkak, dia berjalan, dia berlari, itu disebut dengan apa? Tatawur. Sekarang lihat sini. Syekh ini luar biasa. Kata beliau, saya akan jelaskan tentang ilmu Al-Quran, bagaimana dia tumbuh. Lihat tumbuh. Di zaman Nabi belum ada ilmunya, fase 0 tahun. Zaman sahabat bergerak tuh. Lihat bergerak, 0, sekian bulan, sekian tahun. Kemudian dia mulai tumbuh. Masa-masa sahabat, jelaskan pada tabi'in, orang mulai menulis. Kumpulkan. Dia mulai tumbuh. Jelas di sini? Baik, sampai dengan akhir abad keempat, awal abad kelima. Kita katakan misal saja 450 misalnya hijrah. Nabi SAW wafat tahun keberapa? Baik, akhir 10 hijrah. Misal, awal ke 11 hijrah. Bisa kita katakan 10 hijrah. Lihat pertumbuhannya. 0 tahun. Ini 10 hijrah, belum ada ilmu ini. Sahabat berjalan, ilmu ini pun belum ada. Begitu diajarkan, mulai muncul. Awal abad pertama 100 tahun kita katakan masa mulai pertumbuhan. Tumbuh. Sampai ke 450 hijrah, dari setiap masa tumbuh ini ada pergerakan. Seperti bayi merangkak, yang ini mulai menulis. Seperti bayi berjalan, mulai dibukukan. Mulailah kemudian menjadi berkembang luas sampai di akhir abad yang keempat, awal abad yang kelima. Dibukukan kemudian jadi satu kitab besar namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Paham sampai sini? Nah, Syekh Manda' Al-Qattan ingin menjelaskan pada Anda pertumbuhan ulumul Quran dari akhir-akhir masa sahabat sampai ke zamannya beliau menulis buku ini. Bagaimana dia tumbuh sampai berkembang di masa kekinian. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Kita mulai sekarang bacaan-bacaan intinya. Al-Quranul Karim huwa mu'jizatul Islamil khalidah allati la yaziduha at-taqaddumul ilmi illa rasukhan fil i'jaz. Kaidah pertama, fokus baik-baik. Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia itu, huwa mu'jizatul Islamil khalidah, adalah mukjizat yang paling abadi dalam Islam.
Jadi kalau Anda mendapati mukjizat yang melekat pada para nabi, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, Anda tidak akan mendapati mukjizat yang terbesar seperti Al-Quran. Perhatikan baik-baik, mukjizat yang terbesar seperti Al-Quran tidak akan pernah Anda dapati kecuali mukjizat yang melekat pada Al-Quran. Bahkan beliau mengatakan khalidah kekal. Ya. Kenapa disebut kekal? Kita teruskan. Allati la yaziduha taqaddumul ilmi illa rasukhan fil ijaz. Bahkan semakin zaman berkembang, semakin teknologi berkembang, semakin pengetahuan berkembang, Anda tidak akan pernah mendapatkan kekurangan dalam Al-Quran, kecuali Anda dapati setiap isi Quran selaras dengan setiap masanya. Saya memberikan satu gambaran begini. Contoh. Kita mulai dari segi bahasanya dulu. Yuk, kita turunkan. Baik, sekarang fokus ini. Ayat pertama Al-Baqarah apa? Alif, Lam, Mim. Turunkan. Alif, Lam, Mim. Teruskan setelah itu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kita ambil sebagian ayatnya. Dzalikal kitab. Dzalikal kitab. Yuk, sekarang lihat. Ini turun kapan? Di zaman Nabi SAW. Sudah berapa abad sampai sekarang? Kurang lebih 15 abad. Sekarang 1439 Hijrah. Termasuk abad yang ke-15. Itu pun dihitungnya dari Hijrah. Bukan dari awal turunnya ayat. Sekarang perhatikan. Ini sudah 15 abad. Beliau sampaikan, di antara tanda kebesaran mukjizat Al-Quran, itu dalam setiap zaman dia akan bertahan abadi dan tidak pernah dikalahkan oleh perkembangan apapun yang ada pada masanya. Hebatnya, semakin zaman berkembang, semakin Anda dapatkan bahwa isi Al-Quran semua selaras dengan setiap zamannya. Contoh, saya ambil yang paling gampang dulu dari segi bahasanya. Ya. Baik, ini huruf apa? U, baik. Baca? U. Sekarang baca? Oe, baik. Oe. Gabungkan jadi satu? U, baik. Sekarang saya tuliskan. U, L, A, M, A. Baca? Sekarang saya tulis lagi. O, E, L, A, M, A. Baca? Baca yang ini? Baca yang ini? Baca yang ini? Yang baca W lama angkat tangan. Hah? Demi Allah saya katakan, orang yang pernah mengalami kehidupan 20 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang, mustahil dia akan baca W lama. Dia akan baca ulama. Silakan lihat buku-buku yang masa lalu. Ya, ketika ditulis menggunakan seperti ini, apa bacaannya? U. Lihat, baru berkembang beberapa tahun, tiba-tiba yang oe berubah jadi U. Lihat, yang oe berubah jadi U. Sekarang perhatikan lagi. Ini huruf apa? Lihat sini. Ini huruf apa? Sekarang ini huruf apa? DJ. Baik. Lihat sini baik-baik. Ini baca. Yusuf. Sekarang baca. Masya Allah. Sudah berubah. Beda beberapa waktu berubah. Bahkan yang ini ditulis begini. Dulu ditulisnya begini. D, J, O, E, S, O, E, F. Silahkan cek. Baik, perhatikan. Itu belum satu abad. Baru beberapa tahun dia bisa berubah. Tolong tunjukkan pada saya. Adakah berubah dari satu titik dalam Al-Quran sampai sekarang? Tidak ada. Di setiap zaman, ketika dibacakan akan selalu seperti itu. Alif, Lam, Mim, gak pernah berubah. Dzalikal kitab selalu begitu. Anda mau baca orang jahiliyah, dibaca sampai orang sekarang yang zaman now, tidak akan pernah berubah kalimatnya. Silahkan cek. Sampai ada orang jahiliyah pun kemudian diabadikan kisahnya, kalimatnya akan sama. Dulu baca Alif, Lam, Mim, sekarang Alif, Lam, Mim. Besok Alif, Lam, Mim, sampai besok lagi Alif, Lam, Mim. Silahkan cek. Demi Allah saya katakan. Tolong tunjukkan pada saya kitab yang dianggap suci di seluruh muka bumi ini. Silahkan lihat oleh Anda, kalau tidak ada penyesuaian dalam bahasa, mustahil ada di muka bumi. Silahkan cek. Apa bahasa Arabnya misalnya, bahasa aslinya kitab-kitab yang ada sekarang. Silahkan cek. Saya tidak bisa sebutkan contoh nama kitabnya. Ntar besok saya jadi serangka lagi ya. Yang penting Anda silahkan cek saja. Ada kitab bahkan yang isinya direvisi. Revisi edisi sekian. Ya, oh, ada silahkan cek. Kitab suci edisi revisi.
Bahasanya kemudian dilihat lagi, disesuaikan lagi. Bahkan yang paling hebat, ada kitab suci yang di setiap tempat bahasanya beda-beda. Ke Padang, bahasa Padang. Ke Bali, bahasa Bali. Ke Jawa, bahasa Jawa. Silahkan cek. Itu baru di Indonesia. Ke Amerika, bahasanya lain lagi. Amerikanya negara bagian, bisa beda lagi. Bawa ke Inggris, lain lagi. Ke Arab, pakai bahasa Arab. Pertanyaan saya, apa bahasa aslinya saat diturunkan? Cek. Sampai bunyi alarm tuh. Satu. Baik. Jadi bagian yang pertama, Anda tidak akan pernah temukan keabadian dalam satu kitab suci kecuali dalam Al-Quran. Tapi yang paling hebat, bukan itu yang ingin ditunjukkan oleh Quran. Jadi kalau dari segi yang ini saja sudah beda dengan yang lain, kita bisa katakan ini bukan perkataan manusia. Karena hukum, ingat, hukum manusia, makhluk akan berbeda dengan hukum Khalik. Ingat baik-baik. Bila ada ditetapkan sebagai Khalik, Tuhan, artinya dia mesti berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Misal, manusia punya kekuatan, maka Khalik mesti lebih kuat. Makanya tidak boleh ada seseorang dianggap Tuhan kalau sama dengan kuatnya manusia atau lebih rendah daripada manusia. Saya sampaikan pada Anda, maaf, kayu, kuat mana kayu dengan manusia? Manusia. Halo? Kayu dengan manusia kuat mana? Kuat manusia, jangan dibayangkan kerasnya. Kalau kayu nggak dipegang sama manusia, bagaimana bisa dipukulkan? Lihat, manusia bisa gunakan kayu. Manusia bisa bicara, kayu tidak bisa bicara. Manusia bisa bergerak, kayu nggak bisa bergerak. Anda jangan katakan kayu kuat, memang dia kuat. Tapi kalau nggak dibawa sama manusia, nggak bisa dipukulkan pada orang lain. Nggak bisa dibentuk jadi meja. Jadi kesimpulannya, manusia lebih kuat dibandingkan dengan kayu. Pertanyaannya, kok bisa ada manusia menyembah kayu? Sedangkan hukum ketuhanan mengatakan Tuhan mesti lebih kuat dibandingkan dengan makhluk.